Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hubungan manusia kepada Tuhan terputus. Itulah sebabnya manusia saling membenci sesama manusia, tidak percaya kepada Tuhan, dan hidup dalam keberdosaan. Dan akibat dosa itu membawa manusia masuk ke dalam kebinasaan di dalam neraka. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, maka Dia yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia supaya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya berita Natal mengkonfirmasi bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk membawa kabar baik tentang keselamatan dari Allah. Wah, udah hari Minggu aja. Sukacita rasanya. Aku ingin ke rumah Tuhan. Bapakku yang mengasihi aku itu. Bukankah Dia berkata bahwa 1 jam lebih indah daripada 1000 hari di luar rumah Tuhan? Hei Ben, Hey bro, apa kabar? puji Tuhan kabar baik bro Erens. Udah lama nih gak lihat kamu. Biasa. Apalagi di gereja. Kemana aja sih? Nongkrong. Nongkrong melulu. Nongkrong di mana? Biasa, banyak tempat. Udah, mendingan kamu ikut aku ke gereja. Ngapain kamu ke gereja bro? Tahu nggak? Di gereja itu tidak nyaman. Belum beki ngantuk, bosan. Belum lagi pendetanya marah-marah. Mendingan bro ikut saya ke kafe. Bro, di sana banyak cewek. Kita bisa karaoke dengan mereka. Bro Erens, jangan-jangan lu salah gedung gereja kali. Kalau GBI Mawar Saron Citra Indah, pendetanya kalau khotbah keren banget. Udah gitu ganteng dan tambah lucu lagi. Nah, pokoknya worship leadernya, pujian penyembahnya, dan asernya semuanya welcome bagi jemaat yang datang. Bro, di kafe itu lebih lucu. Pokoknya nyaman di sana. Ayo Ben ikut saya aja. Ah, sorry bro, gue gak bisa ikut loh. Dan hari ini kebetulan gue gereja pagi. Jadi mungkin kita sharingnya sampai sini aja. Tapi next time kita ketemu lagi ya bro ya. Oke, God bless bro. Oke. Bodoh amat. Saya tidak ke gereja. Si Ben so suci, so kudus, mau jadi malaikat. Beberapa hari kemudian, Erens mengalami kecelakaan ketika pulang dari tempat hiburan malam. Dan Benny yang mendengar kabar itu tergerak hatinya untuk mendoakan sahabatnya itu. Ia juga membawa seorang hamba Tuhan untuk mendoakan sahabatnya itu. Ia rindu Erens dijamah oleh kuasa Tuhan. Tok tok. Shalom Pak Pendeta. Salam Pak Beni. Iya Pak. Silakan masuk. Iya Pak. Apa kabar Pak Beni? Puji Tuhan Pak, kabar baik. Puji Tuhan. Maaf Pak duduk. ganggu waktunya. Silakan duduk. Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa bisa secepat begini datang pagi-pagi ini, Pak Beni? Iya Pak Pendeta, maaf. Kedatangan saya karena ada teman saya yang beberapa hari yang lalu dia mengalami kecelakaan tunggal Pak Pendeta. Kecelakaan. Betul Pak. Siapa namanya? Mungkin Pak Pendeta kenal dengan dia. Dia namanya Erens Pak. Oh, Erens. Iya Erens. Orangnya agak putih ya, lumayan ganteng sih orangnya. Iya gantengnya banyak Pak. Oh, tapi selama ini saya tidak pernah melihat beliau. Emang kemana saja beliau selama ini? Itulah Pak Pendeta, dia masih ya namanya masih muda, dia masih sering ke tempat dugem, tempat-tempat karaokean seperti itu Pak Pendeta, lagi mencari jati dirinya. Belum nemu jati dirinya dia. Oh begitu. Iya Pak. Terus posisi Erens ini di mana sekarang? Nah karena kecelakaan itu dia sedang dirawat di sebuah rumah sakit Pak. Dan kedatangan saya ke sini kalau berkenan kiranya saya mau ngajak Pak Pendeta untuk menjenguk dia saat ini juga. Oh jadi mau ke rumah sakit? Ya apa Pak Pendeta ada waktu?
Kalau waktu saya ada, karena nanti juga ada pelayanan. Baik, Jadi Pak. maksudnya pergi ke rumah sakit ini sekarang atau besok? Enggak Pak, nunggu lebaran Pak. Oh gitu, nunggu lebaran Sekarang aja. maksudnya Pak. Oh sekarang. Iya. Oh baik Jadi- baik. Jadi kalau bisa pendeta hari ini juga kita, karena kebetulan jamnya jam besok Pak. Oh baik. Kalau begitu biar saya siap-siap kalau begitu Siap Pak, ya. silakan Pak. Oh baik. Beni dan hamba Tuhan itu akhirnya berangkat bersama-sama menuju rumah sakit untuk mengunjungi Erens dengan harapan ada kesembuhan bagi jemaatnya itu. Aduh, sakit juga. Halo Bro Erens. Wah, Eren. gimana nih? Apa kabar? Udah agak mendingan Bro? Biasa, saat masih sakit. Udah, yang sabar. Yang penting kan lo udah ada di rumah sakit dan udah dirawat oleh tim medis dan dokter yang berpengalaman. Yang penting lo percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Tuhan kan udah terlalu baik bagi hidup lo. Buktinya Tuhan masih kasih nafas kehidupan sampai hari ini. Ya Bro, kebetulan gue nggak sendirian. Gue bawa Bapak Pendeta. Boleh ya? Aduh Ben, ngapain kamu bawa Pak Pendeta? Ya udah, lo nggak usah pusing-pusing pikir-pikir. Kebetulan Pak Pendeta kan mau doain lo biar cepat sembuh. Dan lagi mungkin lo ada pertanyaan, kenapa lo bisa sampai hari ini kok kejadian begini seperti ini. Ya sebentar ya Pak Pendeta, silakan Pak. Ini teman saya Erens Pak. Erens, ini Pak Pendeta. Ya. Salam Silakan Erens. duduk, Pak. Apa kabar Erens? Ya, kabarnya sakit Pak Pendeta. Silakan Pak. Baik, baik. Aduh, Pak Pendeta, bolehkah saya bertanya? Mau bertanya, silakan bertanya. Aduh, kenapa sih saya bisa kecelakaan? Padahal teman saya Ben katanya Tuhan selalu menyertai kita. Oh begitu, begini Erens. Yang membuat kamu kecelakaan ada beberapa faktornya. Yang pertama, pada waktu kamu membawa kendaraan, kamu tidak hati-hati di jalan. Dan yang kedua, Tuhan mengizinkan kamu kecelakaan karena selama ini juga kamu tidak datang ke gereja, tidak pernah datang dalam persekutuan. Dan yang ketiga, kamu juga Tuhan bilang bahwa Tuhan tidak baik. Dan yang keempat, saya dengar dari temanmu sendiri bahwa kamu kecelakaan karena kamu sudah mabuk tuak, sehingga kamu bisa kecelakaan pada waktu kamu pulang begitu. Terus bagaimana Pak Pendeta supaya saya bisa merasakan penyertaan Tuhan? Erens harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalau Erens percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Erens bisa merasakan penyertaan Tuhan itu. Ya Pak Pendeta. Terus kalau saya sudah percaya sungguh-sungguh dan bertobat dari kehidupan saya yang lama, apakah saya tidak akan kecelakaan lagi dan saya tidak akan mengalami masalah lagi Pak Pendeta? Oh tidak, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kalau kita sudah bertobat, sudah percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak ada masalah, tidak. Tapi Dia berjanji bahwa Dia selalu menyertai kita. Hanya saja yang membuat Erens tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan itu karena Erens terus melakukan dosa, apalagi pergi ke kafe. Nah, itu lebih berbahaya. Terus apakah saya masih bisa diampuni dan diselamatkan dari dosa saya Pak Pendeta? Pasti kamu diselamatkan asalkan kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, termasuk saya dan Erens ketika kita beriman kepadanya. Tapi saya orang berdosa Pak Pendeta. Erens, jangan putus asa. Semua manusia memang berdosa. Tapi itulah kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini untuk membawa kabar baik, untuk mencari
dan menyelamatkan orang berdosa, termasuk saya dan juga Erens. Yang penting kita beriman kepadanya, maka dosa kita pasti diampuni oleh Tuhan. Terus bagaimana Pak Pendeta? Sebagaimana caranya Pak Pendeta? Ya, Erens harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan seperti kehidupan Erens selama ini, hanya sebagai orang Kristen saja, tapi tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah datang ke gereja. Itu namanya bukan Kristen yang sejati. Jadi Erens harus benar-benar percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baik Pak Pendeta, mulai hari ini beta mau percaya sungguh-sungguh pada Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus. Baik, kalau begitu kami juga mau pulang, dan sebelum kami pulang, kami ingin mendoakan Erens. Biarlah melalui peristiwa ini Erens boleh dijamah oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami boleh dipertemukan dengan anak-Mu Erens yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dia, sehingga melalui peristiwa ini dia boleh berbalik kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta sudah kunjungi saya Sama-sama Erens. dan sudah doakan saya. Semoga Tuhan bisa sembuhkan saya dan saya lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Amin. Terima kasih Ben sudah Sama-sama bro. kunjungi saya. Sama-sama. Yang penting lo cepat sembuh. Aduh, Sorry, lupa. jangan Mas sakit. Sudah Sorry. kunjungi saya dan mendoakan. Terima kasih. Cepat sembuh bro. Iya, mulai sekarang Erens harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Demikianlah akhirnya melalui kejadian tersebut, Erens dijawab oleh Tuhan Yesus. Mari kita sambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, karena kedatangannya membawa kabar baik. Beta sembuh toh? Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Sama-sama kita persiapkan hati kita. Biarlah di pagi hari ini kita sama-sama fokus mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, tapi setiap rema yang diberitakan bisa mengubah dan membentuk hati kita dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang
iman. Dia adalah juru selamat bagi kita. Amin. Adalah terang bagi kami, Yesus. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamat. Amin Tuhan. Inilah kami Tuhan. Percayakan Engkau Yesus, Engkau adalah Juru Selamat kami Yesus. Amin. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Yes. Engkau adalah terang bagi hidup kami Yesus. Kau pintu bagi setiap Yesus kau juru selamatku. Silakan Bapak Gembala. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi sahabatku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi sahabatku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Benar Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjadi terang bagi kami. Yang menuntun kami dalam kegelapan menjadi masuk ke dalam terang Tuhan. Saatnya hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu pada saat siang hari ini. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Berikan pewahyuan yang baru dan hikmat yang baru supaya hamba bisa menyeberangkan pesan Natal di GBI Mawar Saron ini. Sehingga jemaat pulang dengan kekuatan menjadi berkat bagi mereka pada hari ini. Pakailah hamba yang tidak berguna ini, yang hanya berguna jika Tuhan menggunakannya. Saat firman-Mu disampaikan, yang lemah dikuatkan, yang sakit pasti disembuhkan, yang dalam persoalan mendapatkan jalan keluar. Sebab segala perkara dapat kami tanggung dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap terima berkat Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Luar biasa, hari ini kita bersuka cita. Sebab saya percaya kita datang hari ini bukan hanya mau mendapat makan siang dan juga mau dapat souvenir, tapi kita mau dapatkan berkat firman Tuhan, amin. Saya hari ini tidak lama khotbah saudara-saudaraku. Saya mengambil satu topik yang menjadi pengantar kita dari tema Natal di GBI Mawar Saron. Yesus datang membawa kabar baik. Dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16, mari kita perhatikan ayat ini. Ayat inilah ayat yang spesial, karena setiap gereja merayakan Natal, pasti bicara tentang Yohanes 3 ayat 16. Saya minta ditayangkan. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan belajar dari satu ayat yang harus kita perhatikan bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Saya minta ditayangkan di multimedia. Baik, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya yakin Bapak Ibu kita dengar tentang Yohanes 3:16. Mungkin sudah berkali-kali kita dengar tentang itu. Tapi saya mau mengajar kita, karena saya percaya kita mau dapat sesuatu dari firman Tuhan. Dari Yohanes pasal 13, pasal yang ketiga ayat 16. Yang pertama dengan kata kalimat
Karena begitu besar kasih Allah. Sampai di situ dulu. Karena begitu besar kasih Allah. Saya mau katakan begini. Tuhan mengasihi kita, tetapi Tuhan tidak menjamin bahwa kita menerima kasih-Nya. Saya ulang sekali lagi. Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan tidak menjamin bahwa kita menerima kasih-Nya. Saya akan berikan pengertian ini dengan dua tokoh yang diambil dari Alkitab, yaitu Petrus dan juga Yudas. Dua-duanya pernah gagal. Yudas menjual Yesus, Petrus menyangkal. Saya bilang kepada saudara, dua-dua ini parah karena mereka dikasihi Tuhan. Tetapi ketika mereka gagal, Yudas mengambil jalan menggantungkan dirinya. Dia menolak kasih-Nya. Tetapi Petrus kembali menerima kasih-Nya. Itu yang tadi saya bilang, semua kita hari ini dikasihi Tuhan. Tapi dia tidak menjamin kita bisa menerima kasih-Nya. Hanya kepada orang yang mau datang kepada Tuhan, dialah yang menerima kasih-Nya. Saudaraku, banyak orang menolak kasih Tuhan. Pertanyaan saya, kapan kita menolak kasih Tuhan? Yang pertama adalah waktu kita merasa tidak layak. Merasa tidak layak. Tahukah Bapak Ibu, iblis itu suka berubah peran. Perannya begini, ketika kita belum jatuh dalam dosa, dia akan menggoda kita. Itu yang pertama. Tapi begitu kita jatuh dalam dosa, maka dia akan mendakwa kita. Makanya dia licik. Jadi waktu jatuh dalam dosa, dia menggoda kita. Begitu kita jatuh saudaraku, maka kita akan didakwa oleh dia. Sehingga ada orang berkata, aduh saya nggak layak ya. Aduh saya nggak pantas datang ke gereja ya. Itu adalah dakwaan setan. Dengar baik-baik saudaraku. Waktu saudara datang kepada Tuhan dengan merasa tidak layak, maka setan akan bicara, ngapain kamu berdoa, ngapain kamu gereja, toh juga kamu berbuat dosa. Hal inilah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Setan tahu ketika dia mendakwa, ada perasaan saudara ingin menjauh dari Tuhan. Sehingga dia terus mengerjakan pekerjaan ini. Sehingga iblis saudaraku menghancurkan kita karena kita jauh dari dia. Karena kita jauh dari Tuhan. Saya kasih contoh. Ada satu jemaat kita pengusaha di Lampung. Dia pengusaha hotel, dia ngomong begini sama saya. Pak Pendeta, nanti kalau ke Lampung, tinggal kontak saya, maka nanti Pak Pendeta nggak perlu bayar hotelnya. Semua fasilitasnya free, makan semuanya. Saudaraku, pertanyaan saya, ketika dia ngomong sama saya begitu, apakah saya sudah menikmati? Sudah menikmati belum? Belum. Dia sudah melepaskan berkatnya kepada saya, tapi karena saya belum datang kepadanya, saya belum menikmati. Sama, Tuhan melepaskan berkatnya kepada kita, tapi seringkali kita tidak datang kepadanya. Jadi bukan karena Tuhan tidak memberkati kita, tapi ketika kita memang di bawah setan merasa tidak layak. Makanya saya ngomong kepada saudara, ketika setan berkata begini, kamu gak layak, kamu orang berdosa, ngomong sama setan itu. Betul memang saya tidak layak, tapi kasih Yesus melayakkan saya untuk datang kepada Tuhan. Amin. Kita memang gak layak. Semua kita adalah orang berdosa. Tapi kasih-Nya melayakkan kita. Saya jelaskan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 8. Tampilkan ayatnya. Untuk menjelaskan ini, perhatikan ayat ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Waktu saya baca ayat ini Bapak Ibu. Waktu saya berdosa, Tuhan masih mengasihi saya. Kalau manusia menolak kita Pak, tapi Tuhan tidak menolak kita. Orang boleh menghakimi kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Makanya saya bilang, anak muda hari ini dengar baik-baik. Jangan percaya sama laki-laki yang pintar gombal. Kalau dia gombalin saudara, ini yang sudah menikah ini korban-korban gombalan ini banyaknya nih. Jangan percaya sama laki-laki yang pintar ngomong. Kalau dia ngomong begini, kaulah bintangku, kaulah bulanku. Itu hanya promosi 6 bulan. Coba aja begitu menikah. Begitu menikah, terus ribut dia. Ditonjok dia. Langsung bulan di sini. Bintang di sini saudaraku. Itulah yang disebut kaulah bulanku, kaulah bintangku. Karenanya Bapak Ibu hari sampaikan bahwa ketika dia berkata karena begitu besar kasih Allah. Artinya apa saudaraku? Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Itu yang pertama. Yang kedua,
Dia berkata akan dunia ini. Perhatikan, akan dunia ini. Berarti apa pesan Tuhan hari ini? Seringkali gereja GR. Tahu GR? Gede rasa. Seolah-olah Tuhan mati hanya untuk orang Kristen. Tidak demikian. Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen. Tapi dia mati untuk dunia ini. Banyak gereja seolah-olah dia GR. Aku kan anak Tuhan, kamu bukan anak Tuhan. Seringkali orang paling suci di gereja. Itu salah. Justru karena engkau adalah orang berdosa. Engkau membutuhkan kasih Tuhan ketika engkau datang ke gereja. Jadi tidak benar kalau orang bilang begini. Percuma kamu gereja, hidupmu gak benar. Yes, justru karena hidup kita gak benar. Kita datang ke gereja supaya kita disadarkan oleh firman Tuhan. Ada amin. Amin. Jadi di gereja bukan orang suci Pak, salah. Gereja itu adalah bengkel. Bukan tempat orang-orang suci. Kalau ada di tempat ini yang datang orang suci, tempatnya bukan di gereja tapi di sorga. Bilang sebelahmu, kamu masih berdosa. Makanya Natalan di Belon Raya. Kalau sudah nggak berdosa, Natalnya sudah di sorga dengan malaikat. Ada yang mau duluan? Biar saya doakan. Makanya hari ini dengar baik-baik. Akan dunia ini. Dengar baik-baik. Saya rindu gini. Jadilah saluran. Bukan jadi sasaran kasih. Banyak orang hanya ingin jadi saluran kasih. Yang penting aku diberkati. Saudara jangan jadi sasaran kasih Tuhan. Engkau yang sudah menerima kebaikan Tuhan. Jadilah saluran kasih Tuhan. Sehingga tahun depan kita merayakan Natal. Bukan lagi 800 orang. Bukan lagi 1000 orang. Tapi beribu-ribu datang. Karena ada orang yang membawa mereka kepada Kristus. Amin. Amin. Sudah lapar ya? Saudaraku yang punya kupon dapat makan hari ini. Dikatakan di sini bahwa akan dunia ini. Jadi pesan Tuhan hari ini adalah jadilah saluran kasih Tuhan. Jangan hanya kita jadi sasaran kasih Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan mengasihi dunia tanpa pandang agama, tanpa pandang suku. Dia tidak buat perbedaan. Kalau di gereja Pak, seringkali orang melihat perbedaan. Bahkan pendeta sekalipun, saya ngomong dari mimbar ini. Seringkali kalau jemaatnya kaya, dia akan tanya kabar. Apa kabar Pak, Ibu? Sehat? Sehat. Keluarga sehat? Semua. Kalau dia bawa mobil, diantar ke mobil. Tapi begitu dia orang susah ditanya. Dia tidak tanya lagi apa kabar. Dia bilang, Bu, kapan mau berangkat ke sorga? Mau didoakan apa tidak? Udah gak ditanya kabarnya. Karena dia tahu di gereja dia hanya menyusahkan. Tapi saya mau katakan kepada saudara. Gereja harus memandang orang-orang seperti ini. Karena doa orang-orang yang teraniaya itu adalah didengar oleh Tuhan. Saya rindu lewat Gebi Mawar Saron. Kita jadi berkat bagi gereja, bagi banyak orang. Sehingga Tuhan dimuliakan lewat pelayanan kita. Amin. Jadilah salurannya, jangan jadi sasaran. Bilang sebelahmu, kamu harus jadi sasaran. Saluran, bukan jadi sasaran. Bilang sama dia, 2, 3. Jadilah saluran, jangan jadi sasaran. Bilang lagi sama dia, jangan cuma ngomong, praktekkan, ngomong sama dia. Karena banyak orang di gereja pintar ngomong, saudara. Ya kan? Jadi yang kedua tadi dikatakan akan dunia ini. Jadi gereja, saudaraku, untuk mengasihi semua orang. Yang ketiga, dia mengaruniakan. Saudaraku, saya diberkati dengan Roma 8 ayat 32. Dengar ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Coba ditayangkan ayatnya. Roma 8 ayat 32. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ada banyak orang mempertanyakan, Tuhan gak peduli sama saya, Tuhan gak ngerti sama saya, Tuhan gak sembuhkan saya. Dengar baik-baik, kalau yang terbaik aja dia kasih anaknya, apalagi yang lain Pak, ada amin. Yang mulai hari ini kau meragukan kasih Tuhan, firman ini mengingatkan kita, kalau dia tidak menyayangkan anaknya, dia menyerahkan kepada kita. Berarti dia juga pasti memberkati kita. Pengorbanan Yesus, dengar baik-baik, akan meyakinkan kita akan keseriusan Tuhan mengasihi kita. Saya ulang sekali lagi. Pengorbanan Yesus akan meyakinkan kita akan keseriusan Tuhan mengasihi kita. Iblis selalu menebarkan keraguan bahwa kita dikatakan amanah Tuhanmu.
Mana penyakitmu? Gak disembuhkan tuh. Engkau tidak diberkati tuh. Tapi ayat ini berkata, kalau anaknya diberikan Pak, aduh luar biasa. Tuhanmu itu Tuhan yang luar biasa Pak. Sebelum kita membutuhkan, Allah terlebih dahulu sudah memberikan. Banyak orang saudaraku, dia punya anak. Dia berikan asuransi buat anaknya. Pertanyaan saya, apakah dia sudah menerimanya? Belum. Tapi dia mempersiapkan. Kalau Bapa di dunia tahu memberi yang baik kepada anaknya, apalagi dia Kristus Bapa yang baik. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Dia mengasihi kita karena memang dia adalah kasih itu. Jadi yang ketiga adalah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang keempat, saya concern di ayat yang keempat ini. Fokus yang keempat. Sehingga ia telah, dengar baik-baik. Sudah, kata telah itu adalah sudah. Orang berpikir begini, bahwa Tuhan itu belum memberkati dia. Padahal dia berkata, sudah selesai. Yohanes pasal 19 ayat 30. Mengkonfirmasi kita tentang ini. Coba ditayangkan Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang belum. Tapi dia Tuhan yang telah. Saya ulang sekali lagi. Tuhan kita bukan Tuhan yang belum. Tapi dia adalah Tuhan yang telah. Ada amin. Amin. Dikatakan dalam Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Yang di dalam Kristus, apa dikatakan? Akan atau telah? Akan atau telah? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat surgawi. Berkat rohani. Dengar, berkat Tuhan itu adalah paket. Dia memberikan berkat. Dikatakan di situ telah. Jadi waktu saya merenungkan ini, ada doa kita yang perlu kita koreksi. Doa apa itu Pak Pendeta? Seringkali kita berdoa, Tuhan berkatilah saya. Waktu saya ngerti ayat ini, sebetulnya doa kita kurang tepat. Kenapa? Karena Tuhan berkata, aku telah memberkatimu. Jadi waktu saudara tanya, Tuhan mana berkatnya? Loh, aku sudah kasih berkatnya. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang belum. Jadi ketika saudara berkata berkati aku, jangan-jangan pola pikirmu bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang telah, tapi Tuhan yang belum. Karena dikatakan di dalam ayat ini bahwa dia telah mengaruniakan. Terkadang Bapak Ibu, bukan karena banyaknya doa, maka doa itu didengar Tuhan. Tetapi apakah doamu benar? Yakobus katakan begini, engkau berdoa, tapi engkau tidak menerima apa-apa karena engkau salah berdoa. Jadi saudara-saudaraku saya kasih dalam Tuhan, dikatakan terpujilah Allah kita yang mengaruniakan berkat rohani, paket yang lengkap. Jadi ketika kita berkata, mana berkatmu? Seringkali Tuhan bingung. Jangan buat bingung Tuhan. Kalau saudara mau bingung, bingung sendiri aja. Jangan buat Tuhan bingung karena dia berkata, aku telah memberkatimu. Aku telah mengasihimu. Jadi ketika saudara, mana berkatnya? Justru saudara hari ini belajar. Bagaimana kita hari ini seringkali ditipu setan. Tuhan telah bayar. Padahal kita seolah-olah tidak menerimanya. Beberapa kali saya sering ditraktir. Sering, bukan selalu. Jadi saya beberapa kali pernah makan di sebuah rumah makan. Lalu saya makan. Waktu saya mau bayar, saya kaget. Kasirnya ngomong begini, Pak, sudah ada yang bayar. Loh, siapa yang bayar? Saya bilang, ada tadi. Tapi saudaraku, untung saya berjumpa dengan kasir yang jujur. Seandainya dia ngomong, Pak, belum bayar, pasti saya akan bayar. Seringkali setan seperti kasir yang tidak jujur. Maksudnya apa? Seringkali sudah dibayar, tapi kita minta bayar. Seringkali kita bayar apa yang Tuhan sudah bayar. Nangkap sampai di sini? Tuhan telah membayar dosa kita. Tuhan telah memberkati kita. Tapi seringkali kita ditipu setan. Seolah-olah kita belum dibayar.
Makanya perlu kita saudaraku menikmati kasih karunia itu. Pengertian yang benar. Bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Aku berkata kepadamu, aku telah menyelesaikannya, kata Tuhan. Berarti kita nggak ada utang lagi saudara. Karena itu Bapak Ibu, hari ini kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Kalau setan berkata belum, Tuhan berkata sudah selesai. Bagaimana caranya menikmati apa yang disediakan oleh Tuhan? Yang pertama adalah butuh pengetahuan yang benar. Sehingga kita tahu bahwa ternyata Allah telah memberikan bagi kita. Yang kedua adalah butuh pewahyuan yang benar. Sehingga kita yakin bahwa kita diselamatkan bukan karena kita baik. Saya menyadari Pak, saya bisa berdiri di hadapan saudara. Saya adalah Ernest yang tadi drama itu. Itu menggambarkan saya. Sebab saya bukan lahir dari keluarga pendeta. Gereja saya Pak, dekat dengan gereja. Rumah saya cuma 10 meter dari gereja. Tetapi saya tidak pernah bergereja. Mungkin paling hebat saya hari Natal pasti gereja. Kalau pohon Natal keluar baru saya keluar. Pohon Natal dibungkus saya nggak gereja lagi. Seringkali saya ngalamin itu. Bertahun-tahun Pak, bertahun-tahun. Sampai orang tua saya frustrasi. Karena malu Bapak Ibu. Gereja dekat rumah tapi saya nggak pernah gereja. Karena saya trauma dengan gereja. Trauma dengan pendeta. Trauma dengan majelis gereja. Yang hanya membeda-bedakan. Kalau orang-orang kaya diberkati, dia akan kunjungin. Tapi kalau orang susah, tidak dikunjungin. Jangankan dikunjungin Pak, ditanya kabar aja nggak ditanya. Masih hidup nggak? Nggak ditanya. Itu membuat saya trauma dengan gereja. Saya nggak pernah bergereja Pak. Mulai dari sekolah minggu saya jarang ke gereja. Sampai saya besar nggak pernah saya bergereja. Tapi waktu Tuhan melawat saya. Satu momentum waktu KKR di Tangerang. Tahun 2000. Waktu itu saya ingat tahun 2001. Saya berangkat dari Medan. Saya waktu itu hidup saya jauh dari Tuhan Pak. Saya di terminal Cikokol. Kalau saudara tahu terminal itu sekarang jadi Tang City. Saya hidup berjuang di sana. Saya jauh dari Tuhan. Saya di Medan jadi bandar togel. Pengedar narkoba. Saya lakukan terus hidup dalam kegelapan. Tapi satu momentum saya dijamah Tuhan. Saya ditangkap dalam sebuah KKR. Saya ingat betul. Waktu dia pendetanya tanya, saya melihat di sini ada seorang anak muda yang akan dipakai oleh Tuhan, tapi dia jauh dari Tuhan. Kalau engkau orangnya itu datang ke depan, saya akan mendoakan engkau, jangan malu. Itu tiba-tiba hati saya Pak, seolah-olah Tuhan bicara, maju, maju. Tapi saya merasa malu. Jangan-jangan bukan saya. Takutnya orang lain. Benar Pak, waktu ditantang altar call, tidak ada yang maju kecuali saya. Saya nggak ngerti tentang gereja, saya nggak ngerti tentang apa-apa. Tapi didoakan saya di situ dan pendeta ini dapat nubuatan bahwa kamu nanti akan melayani Tuhan. Saya nggak ngerti melayani Tuhan karena saya jauh dari Tuhan. Tapi dengar baik-baik, sejak saat itu Pak, hidup saya berubah. Saya putuskan untuk ikut Tuhan. Lalu saya ngomong sama bos saya, karena saya seorang tinggal di pasar, saya punya keluarga, keluarga ini jadi bos saya. Saya ngomong begini, Kak, saya mau jadi pendeta. Tapi caranya gimana? Gak ngerti. Dia mau ngomong sama saya begini. Kamu mikir dulu kamu jadi pendeta. Ngapain kamu jadi pendeta? Wah saudara, makin goyang iman saya. Akhirnya pas saya putuskan, saya keluar dari rumah itu. Saya bawa tas saya keluar dari rumah itu. Saya cari sekolah teologi di Jakarta. Saya gak ngerti Jakarta. Saya menemukan sekolah teologi dalam satu renungan, buku renungan namanya Mana Sorgawi. Di belakang Mana Sorgawi itu adalah penerimaan sekolah teologi. Saya ingat betul, saya baca bahwa menerima sekolah teologi. Saya masuk ke kampus itu, saya bawa tas saya ngomong sama rektornya, Pak, saya mau jadi pendeta, caranya gimana? Dia bilang, siapa yang suruh kamu? Saya jawab, Tuhan Yesus. Loh, kok bisa bicara? Iya. Lalu yang kedua, nanti siapa yang baru uang kuliahmu? Saya bilang lagi, Tuhan Yesus. Saya cuma tahu Tuhan Yesus Pak. Berangkat bawa nama Tuhan, bayar uang kuliah bawa nama Tuhan. Lalu rektor ini ngomong begini sama saya. Ya sudah, coba kamu dites. Saya ikut tes Pak, puji Tuhan. Waktu tes tertulis, puji Tuhan saya gagal. Karena saya nggak tahu tentang Alkitab. Baru di kampus saya beli Alkitab. Tapi ada tes wawancara.
Itu membuat saya menang. Waktu saya diwawancara dia tanya begini, kenapa kamu jadi pendeta? Saya bilang, saya pendeta karena Tuhan yang suruh. Jadi kalau Bapak tolak saya, berarti Bapak berurusan dengan Tuhan. Takut dia Pak. Ya sudah kamu sekolah pendeta aja. Singkat cerita saya masuk sekolah teologi. Lalu saya menyelesaikan kuliah saya. Satu persoalan saya Pak, dia bilang begini. Kalau kamu betul-betul mau jadi pendeta, tunjukkanlah kepada kami bahwa uang kuliahmu bisa dibayar. Pak, kalau saya ngomong sama orang tua saya akan jadi masalah. Karena orang tua saya nggak setuju saya pendeta. Karena saya Bapak Ibu di kampung, kalau ayam orang yang hilang, saya yang dituduh. Babi orang yang hilang, saya yang dituduh. Saya terdakwa terus. Padahal saya tidak lakukan. Karena saya selalu dituduh, akhirnya saya lakukan juga. Toh juga tertuduh, kan begitu. Akhirnya saudaraku, saya bilang begini, Pak sama rektor saya. Kalau sampai saya nanti semester 5, tidak ada yang bayar uang kuliah saya, berarti Tuhan tidak panggil saya. Tapi kalau sampai semester 5, tingkat 3 nanti, ada yang bayar uang kuliah saya, berarti saya dipanggil Tuhan. Bapak Ibu hari ini, adakah di antara engkau yang sudah mulai meragukan kasih Tuhan? Hari ini itu adalah dakwaan iblis yang membuat engkau akan didakwa. Sehingga engkau berkata, mana Tuhan? Mana berkatnya? Mana pertolongannya? Hari ini stop berkata itu. Karena begitu besar kasihnya kepada saudara. Kalau anaknya saja diberikan kepada kita, apalagi yang lain dalam setiap persoalan. Ambil keputusan hari ini. Lewat Natal hari ini, cara pandangmu terhadap Tuhan berubah. Dia bukan Tuhan yang belum, tapi dia Tuhan yang telah memberkati kita. Engkau yang sakit berkata hari ini, oleh karena bilurnya engkau telah disembuhkan. Dalam nama Yesus. Dengan cara yang terbaik. Adakah di antara engkau hari ini yang sedang lemah imanmu, sedang membutuhkan dukungan doa? Saya mau berdoa buat saudara. Engkau angkat tanganmu. Saya lepaskan berkat yang dari Dia, Kristus Tuhan kita. Dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau tahu setiap kami hari ini. Engkau jawab setiap yang sakit, yang lemah. Biarlah Tuhan
Natal tahun ini. Kami percaya Engkau datang membawa kabar baik, membawa kelepasan, membawa kesembuhan. Terlebih supaya kami, ketika kami ngalamin itu Tuhan, kami bukan hanya jadi sasaran kasih Tuhan, tapi kami menjadi saluran kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu ini dalam iman kami. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Anak-Mu yang Kau berikan telah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Itulah kado yang terindah di dalam Natal ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita yang diberkati berkata, amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kesempatan ini kepada worship yang akan memimpin, ada satu berita yang mau kusampaikan hari ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Natal atas nama Gembala dan seluruh para pelayan buat kita semua di tahun ini. Saya atas nama Gembala mengucapkan terima kasih, sekaligus memberikan cenderamata dan juga tanda jadi bahwa mulai 2023 perubahan jadwal GBI Mawar Saron akan dibuat 3 kali, jam 7 pagi di gedung gereja, lalu jam 10 pagi di Bolon Raya, lalu jam 4 sore tetap ada di gereja. Jadi mulai tanggal 5 Februari jam setengah 9 berubah menjadi jam 10. Semua boleh datang ke tempat ini, sehingga saudara boleh berbakti dengan sukacita dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Simbolon dan Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Tidak seberapa sebagai tanda kasih kami. Karena awal gedung ini dibangun, pertama kali memakai bernatal adalah GBI Mawar Saron. Bahkan belum selesai gedungnya sudah saya booking duluan. Karena saya kenal beliau sejak saya membuka pelayanan di tempat ini. Beliau punya hubungan yang baik dengan saya sebagai gembala dan juga jemaat Mawar Saron. Saya perkenalkan kepada Bapak Dahlan menyerahkannya. Boleh difoto dulu? Oke. Oke, Tuhan memberkati. Baik, oke, menghadap ke foto Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih buat Bapak dan Ibu. Oke. Ya, sekaligus menyerahkan perjanjian kita dengan GBI Mawar Saron. Terimalah ini sebagai berkat buat Tuhan memberkati Amang. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati Nang. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Boleh difoto dulu? Boleh difoto Pak. Baik. Baik Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jangan lupa mulai 5 Februari 2023. Yang setengah 9 dirubah menjadi jam 10. Sehingga saya rindu jemaat GBI Mawar Saron boleh beribadah dengan tenang, dengan sukacita. Sehingga lagi tidak ada alasan, Pak, saya mau bawa jemaat ke gereja, tapi tempatnya kecil. Padahal badan saya sudah agak saya kuruskan. Hari ini boleh saudara, tahun depan boleh gemuk-gemuk karena kita ada di tempat ini. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati.